Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM channel 227349. Saya dari akuntansi angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mata kuliah perilaku organisasi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Yang pertama ada memahami kerja sama tim. Tim adalah kelompok yang menghasilkan energi yang positif dan mempunyai kinerja yang sama. Yang kedua, apa itu tim? Orang yang di dalamnya berkelompok. Dan pengambilan keputusan individu tidak terlalu rumit karena pemikiran di dalamnya hanya sedikit. Dan perbandingan kelompok dan tim seperti berbagai informasi, netral, individual, dan acak. Jenis-jenis tim yaitu yang pertama ada tim penyelesaian masalah. Yang kedua tim sukarela, dan yang ketiga tim interfungsional. Yang keempat tim virtual. Komunikasi yang efektif yaitu penyampaian suatu hal yang direspon dengan baik. Transisi informasi dan pengalaman melalui simbol-simbol bentuk komunikasi verbal seperti fungsi komunikasi yaitu fungsi kontrol, motivasi, ekspresi sosial, dan informasi. Arah komunikasi seperti ke bawah dan ke atas. Kemudian komunikasi antar personal yaitu seperti lisan, tulisan, dan non-verbal. Kemudian ada komunikasi organisasi informal seperti desas-desus atau gosip. Dan komunikasi efektif seperti persepsi selektif, kelebihan informasi, dan emasi atau bahasa. Oke, selanjutnya ada konsep kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Apa itu teori sifat? Teori sifat adalah kebijakan, landasan, karakteristik pemimpin yang bersifat bawaan. Dan yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku adalah menjelaskan bahwa untuk menjadi individu seorang pemimpin. Yang ketiga ada teori kontingensi kepemimpinan. Adalah teori penyesuaian kepemimpinan dengan situasi yang memadai. Yang keempat ada teori pertukaran pemimpin anggota, adalah merumuskan hubungan khusus anggota pemimpin anggota yang berbeda. Yang ketiga dan yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan karismatik adalah suatu pembeda apakah pemimpin memiliki karisma. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional adalah perubahan sebuah gaya kepemimpinan atau sebuah perubahan, adanya perubahan di dalam kepemimpinannya. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan yang autentik seperti etika, kepercayaan, dan bagaimana memimpin suatu cara. Selanjutnya ada perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan memerintah perilaku orang lain atau jalannya peristiwa. Dan dasar kekuasaan terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal seperti kekuasaan koersif, imbalan, dan legitimasi. Yang kedua ada kekuasaan pribadi atau kekuasaan karena keahlian, dan kekuasaan karena rujukan. Selanjutnya ada konflik dan negosiasi.
Konflik adalah persepsi negatif atau perbedaan persepsi, adanya ketidakselarasan yang disebabkan oleh ekspektasi pelaku. Dan negosiasi adalah aktivitas yang berjalan terus-menerus yang muncul untuk menyelesaikan masalah atau penyelesaian konflik. Ini ada pandangan konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional, yang dimana semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Yang kedua pandangan hubungan manusia, dimana konsekuensi yang alamiah sudah biasa terjadi dalam kelompok dan tidak bisa dihindari. Yang ketiga ada interaksionis, tidak semua konflik itu negatif, tidak selamanya negatif, bisa saja pemicu. Oke, baik, selanjutnya ada kultur organisasi. Apa itu kultur organisasi? Kultur adalah yang mengacu pada sistem yang sama dan yang menjadi pembeda organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua ada karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi, yaitu ada yang pertama motivasi dan keberanian mengambil risiko, yang kedua perhatian hal-hal rinci, yang ketiga ada orientasi hasil, dan keempat orientasi orang, dan yang kelima orientasi tim, yang keenam keagresifan, dan yang ketujuh stabilitas. Struktur dan sistem organisasi. Struktur bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sedangkan desain organisasi yaitu struktur sederhana, bentuk strukturnya lebih kecil dan tidak terlalu formal, dan biasanya berfokus pada satu orang saja. Dan selanjutnya struktur birokrasi, di mana struktur dengan tugas-tugas operasi sangat rutin dan orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian masing-masing, wewenang, rentang kendalinya juga berpusat hanya pada atasan. Dan yang ketiga ada struktur matriks, struktur yang menciptakan jenis hubungan ganda. Oke, baik. Kenapa kita harus belajar perilaku organisasi atau PO? Menurut saya mempelajari perilaku organisasi atau PO sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok dan struktur berinteraksi di dalam organisasi. Dan pemahaman ini memiliki implikasi praktis yang luas dan bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.